Kembali di Lintas Sumeneb Pagi untuk dialog interaktif ya pagi hari ini dan kita masih membahas soal PPKM darurat yang mulai dilaksanakan per tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021. Kalau tadi saya sudah berbincang dengan Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Sumeneb, selanjutnya kita akan berbincang-bincang dengan praktisi kesehatan masyarakat Madura, ada Bapak Muhi. Assalamualaikum Pak Muhi, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Ani. Ya, tetap sehat, semangat Pak Amin, amin. Muhi. Siap. Amin. Baik, ini PPKM darurat yang dimulai hari ini diterapkan oleh pemerintah. Mengenai PPKM darurat, bagaimana pandangan Pak Muhi dengan kebijakan ini? Terkait dengan PPKM darurat ini, kan pemerintah memang telah menetapkan kebijakan pemberlakuan PPKM darurat COVID-19 ini untuk wilayah Jawa dan Bali. Nah, itu Hmm, adalah sebagai bentuk respon terhadap melonjaknya penularan COVID-19 dan ditemukannya varian baru yang memang lebih cepat menular. Jadi, PPKM darurat ini dimaksudkan untuk mengendalikan, mencegah dan menurunkan angka penularan dan kematian akibat COVID-19. Begitu, Mbak. hmm, oke, baik. Apakah ini penerapannya akan sama saja dengan kebijakan sebelumnya atau seperti apa nih Pak Muhi? Nah, maka dari itu, terkait dengan PPKM darurat ini perlu keseriusan yang lebih, perlu pemantauan yang lebih dari PPKM yang sebelumnya diberlakukan. Karena mekanisme PPKM darurat ini kan memang sudah jelas tuntunannya Hmm. dan tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2021. Maka keberhasilan dari PPKM darurat ini tergantung pada keseriusan dari pemerintah untuk melaksanakannya, Mbak, begitu. Mm-mm, mm-mm. Apakah kebijakan ini nantinya akan mampu meredam kasus COVID-19 nih Pak Muhi? Bagian dari upaya dan ikhtiar ini harapannya juga ke arah sana. Maka dari Hmm, itu ada beberapa aspek yang memang perlu dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama itu keseriusan dari kepala daerah untuk menjalankan tuntunan dari PPKM darurat ini. Yang kedua, kepatuhan dan kedisiplinan dari masyarakat untuk mengikuti himbauan dan arahan dari pemerintah. Yang ketiga mm-mm. yang tidak kalah pentingnya, PPKM darurat ini tentu juga harus dibarengi dengan vaksinasi juga, Mbak, secara masif. Jadi, tiga hal ini jika dilakukan secara konsisten, insya Allah COVID-19 ini dan PPKM darurat ini akan bisa membuahkan hasil yang maksimal, begitu, Mbak. Oke, sejauh ini dari amatan Pak Muhi bagaimana untuk masyarakat di Madura khususnya dalam penerapan prokes ini Pak? Penerapan prokes di Madura ini seperti kita tahu, akhir-akhir ini sudah mulai disiplin ya. Jadi Hmm, dengan melonjaknya kasus COVID-19 ini, masyarakat Madura kesadarannya sudah meningkat. Nah, dan mereka sudah mulai peduli satu sama lain sehingga akhirnya jika ini terus konsisten dilakukan, pemberlakuan PPKM darurat, sosialisasi dari pemerintah, dukungan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, insya Allah kita akan segera terbebas dari pandemi ini, Mbak. yakin ya? Insya Allah, Bismillah. Oke, baik. Nah, untuk kasus COVID-19 yang semakin tinggi ini sudah tepatkah dilakukan PPKM darurat atau butuh kebijakan yang lebih tegas dari sekedar PPKM? Untuk pemberlakuan PPKM darurat ini terkait dengan tepat atau tidak, efektif atau tidak, ini tergantung bagaimana pelaksanaannya, Mbak. Ini kan Hmm, sebuah gagasan dan ide. Nah, pemerintah sudah memberlakukan PPKM mikro, terus sekarang sudah ada lagi PSBB, ada lagi sekarang ini PPKM darurat. Itu semua gagasan dan ide bagaimana sebuah upaya maksimal sehingga akhirnya kita bisa terbebas dari PPKM dari COVID-19 ini. Jadi terkait efektif atau tepat atau tidak nanti kita evaluasi sambil berjalan bagaimana hmm. hasilnya. Nah, maka dari itu seperti saya tekankan tadi itu tiga hal penting tadi itu perlu dilakukan secara simultan dan bersamaan sehingga apa yang kita harapkan ini bisa terrealisasi untuk segera terbebas dari COVID-19 ini, Mbak. Oke. Baik, terakhir Pak Muhi barangkali ada himbauan atau harapan terkait dengan PPKM darurat ini. Harapannya semua pihak, semua fungsi ini bersinergi, sama-sama punya giroh dan semangat yang sama untuk segera terbebas dari COVID ini. Arahan dan instruksi dari pemerintah, masyarakat mengikutinya dengan baik. Setiap orang juga punya semangat yang sama untuk melaksanakan apa yang diinstruksikan oleh pemerintah,
sehingga pemberlakuan PPKM darurat atau upaya-upaya yang lain untuk segera entas dari COVID-19 ini bisa kita rasakan manfaatnya dan signifikan hasilnya, Mbak. Begitu. Oke, baik. Amin. Tentu harapan kita semua ya, Pak Muhi. Iya, Tetap betul sekali, Mbak. jaga kesehatan. Salam untuk teman-teman di sana. Terima kasih waktunya pagi ini untuk RRI. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itu tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Muhi, praktisi kesehatan masyarakat Madura yang berdomisili di Bangkalan ya. Ya, Supriyadi di Bangkalan ya. Oke, baik. Terima kasih waktunya pagi hari ini dan kita terus di Lintas Sumono Pagi hingga jelang pukul 9 pagi nanti. Dan pendengar, kembali saya informasikan bahwa PPKM darurat ini mulai dilaksanakan pada hari ini, Sabtu 3 Juli 2021 sampai tanggal 20 Juli 2021 nanti.